Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali lewat ibadah virtual. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kita masih tetap terus dapat mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berkatilah pemberian firman Tuhan, supaya pagi hari ini kami mengerti lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dan membuat kami semakin mantap dalam mengiring Engkau Tuhan. Dalam hidup kami sehari-hari, kami lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Memberkati ibadah kami ya Tuhan, dalam firman Tuhan ini mengurapi kami semua dimanapun yang kami yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga tolong untuk jemaat Tuhan, ya, khususnya jemaat Tuhan yang hari ini sedang mengalami kesulitan, kesukaran, mungkin sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan juga lawat mereka semua, dan Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara mengenai Tuhan Gembala yang baik. Saudara, kalau sudah membaca dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Gembala yang baik. Bahkan Raja Daud juga pernah melukiskan tentang Gembala yang baik, ya, dalam Mazmurnya, Mazmur 23. Tetapi saya terkesan pagi hari ini mau mengajak saudara untuk melihat dari kitab Yehezkiel yang jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Dia telah menggambarkan bahwa seorang gembala yang baik seperti apa. Dan mari kita akan baca dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Firman Tuhan bunyi demikian. Saya ulangi lagi, Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Perhatikan, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini luar biasa ya. Saya melihat ini Tuhan itu gembala ya. Kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, kucari, kubawa, kubalut, kukuatkan, itu semua K-nya huruf besar. Berarti itu menunjuk kepada pribadi Tuhan adalah sebagai gembala yang baik. Haleluya. Firman Tuhan ini janji Tuhan kepada umat Israel, yaitu umat kesayangannya, bahwa Tuhan seperti itu. Ya, ketika saya membaca ini, hati saya sangat terhibur. Ketika saya membaca ini, saya dikuatkan lagi. Dikatakan Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala dan umat Israel sebagai kawanan domba. Dan ini juga merupakan nubuatan yang saya katakan Nabi Yehezkiel tentang Kristus yang adalah gembala yang baik, jauh sebelum dilahirkan. Dan itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10. Pagi hari ini hanya ada 2 poin saja yang saya ingin share atau menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ayat tadi itu bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Gembala yang baik, dia akan memelihara kawanan dombanya dengan lembut, dengan lemah lembut maksudnya, dengan penuh kasih. Itu dijelaskan tadi, Tuhan mencari. Dan memang saudara dan saya tidak mungkin bisa percaya kepada Tuhan kalau Tuhan yang tidak mencari menemukan kita. Ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas jelas sekali. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan. Jadi Tuhan mencari untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi kalau sekarang kita ada dan kita boleh percaya, itu berarti Tuhan menemukan kita dan kita boleh ada dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya. Bahkan dikatakan bukannya Tuhan mencari tadi, Tuhan membawa pulang. Membawa pulang apa? Bila kita tersesat, Tuhan akan membalut,
Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan mengembalakan tadi. Ya, jadi dari kata-kata itu kita melihat bagaimana gembala yang baik adalah gembala yang peduli, gembala yang memelihara domba-dombanya. Bahkan kalau saudara baca lagi di dalam Yeskiel pasal 34 ayat 11, 12 dan seterusnya, itu mengatakan demikian. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Jadi kita diperhatikan Tuhan dan akan mencarinya katanya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Domba itu seringkali tercerai. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan. Jadi dia memperhatikan, mencari, menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Terus kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Mungkin bisa tersesat. Makanya dalam Mazmur 23 dikatakan, ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Di situ dikatakan di hari menghadapi hari-hari kelam, Tuhan ada beserta. Nah, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Ya. Tuhan memberikan padang rumput, Ia memberikan rumput yang hijau. Di sana di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung Israel. Ini sejalan dengan Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 3 mengatakan begini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembala. Dan biarlah pagi hari ini kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita. Dan kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita, kita pasti akan dipelihara Tuhan. Karena ayat ini mengatakan, Dia takkan kekurangan aku. Orang yang menjadikan Tuhan gembalanya, dia tidak akan mengalami kekurangan dalam hidupnya. Bahkan lebih, ya, dia selalu mengalami kecukupan senantiasa. Ayat ini mengatakan, Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kalau orang punya Tuhan dalam hidupnya, dia akan mendapatkan berkat-berkat. Ya. Dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kecukupan. Dan Tuhan akan memberikan makanan. Ya, bahkan dikatakan Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik. Sejak bulan Maret pertengahan sampai hari ini, ya, kita masuk dalam masa-masa pandemi, tetapi kita dipelihara Tuhan, ya, dari hari ke hari. Tuhan memberikan kecukupan. Sampai hari ini kita masih boleh bekerja. Sampai hari ini kita masih bisa makan. Sampai hari ini kita sehat. Ya, sekalipun di luar sana banyak orang yang tergeletak, banyak orang terkapar. Ya, kalau kita mendengar berita-berita, semakin banyak orang yang kena COVID-19. Tetapi kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Kita masih bisa rekreasi. Ya. Saya lihat ada orang-orang yang memang sudah mungkin jenuh, tinggal di rumah, ya mungkin memaksakan diri untuk pergi keluar pulau, ya. Bahkan kalau yang udah bekerja tiap hari juga capek, ya. Biasanya kalau itu seminggu sekali harus weekend, harus liburan. Mereka sekarang ya menyempatkan. Tetapi kita bersyukur saya melihat mereka tetap sehat. Itu semua karena apa? Pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan terutama masalah soal ekonomi, hari-hari ini banyak orang mengeluh, banyak orang mengalami mungkin income merosot, berkurang. Tapi kita bersyukur, kita masih dipelihara Tuhan, diberikan kecukupan. Kita tidak kekurangan, kita tidak mengalami hutang sana, hutang sini. Haleluya. Dia memberi makanan, dikatakan. Ya, Dia memberikan kesegaran kepada kita. Kita tetap segar, tetap sehat, ya. Tetap bisa menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Ya. Nah, jangan sampai kita hari ini kita menjadi kecewa, kita menjadi susah. Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah pemelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib, ya. Kalau kita sakit, Dia akan membalut kita. Bahkan kalau kita lemah, Dia akan kuatkan. Tuhan yang melindungi kita. Saudara, saya sering katakan, dalam hari-hari ini tidak ada yang aman dalam hidup ini selain kita berlindung dan berpaut kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mungkin juga sudah pakai masker, kita sering cuci tangan, jaga jarak. Tapi kalau kita mau kena COVID, ya kena saja.
tapi kita bersyukur. Nah, karena kita punya Tuhan. Segala lagi-lagi Tuhan. Kalau sampai hari ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih dapat makan, anak-anak dapat sekolah, dapat belajar, ya kita masih bisa beli pulsa dan lain sebagainya, itu semua karena Tuhan. Haleluya. Yang kedua, nah ini yang terakhir. Kita hanya 2 poin saja ya. Tadi tentang pemeliharaan Tuhan, yang kedua perhatian Tuhan. Nah, Saudara, pasal Yeskil pasal 34 ayat yang ke-16 mengatakan tadi, yang hilang akan kucari, yang akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Nah, ini gembala yang baik selalu mencari domba yang hilang dan yang tersesat. Tuhan membawa pulang, Tuhan membalut, Tuhan menguatkan, Tuhan melindungi. Luar biasa. Sekali lagi waktu saya baca ini, saya lihat, waduh, Tuhan yang kita punya Tuhan yang dahsyat ya, yang luar biasa sekali, bahwa Tuhan itu ya membawa pulang. Artinya dia itu mengenal betul domba-dombanya. Nah, pertanyaannya, kita mengenal nggak Tuhan dengan betul? Nah, kalau Tuhan tuh tahu betul, makanya dia bilang Tuhan yang membawa pulang. Tuhan cari, seperti dalam Injil Lukas pasal 15, itu tentang perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Itu semua menggambarkan bagaimana kasih Bapa, kasih Tuhan itu seperti apa. Ya, bahwa kalau ada yang hilang, dia cari untuk disatukan lagi. Bahkan Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mungkin hari-hari ini kita merasa kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Perhatikan, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ingat, kita punya Tuhan yang memberikan penghiburan yang cukup. Dia tidak pernah kekurangan untuk menolong kita. Cara maksud saya ya. Engkau besertaku. Hari-hari ini paling penting adalah Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, apa saja yang kita perbuat mesti dibuat berhasil. Hari-hari ini Tuhan pasti beri hikmat kepada kita. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Banyak cara ya. Sekarang ini orang-orang yang berjualan online laku keras gitu ya, laris. Makanya kita harus bisa minta hikmat sama Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa sekalipun aku dalam kekelaman, tapi Tuhan ada beserta. Di tangan gembala ada gada dan ada tongkat. Apa itu gada? Gada berfungsi menghajar dan membunuh binatang buas yang hendak mengganggu mangsanya, domba. Jadi Tuhan tuh melindungi tenanan, ya, sungguh-sungguh melindungi saudara dan saya. Jadi kalau masalah penyakit, masalah bahaya itu kita tahu ada Tuhan. Makanya saudara jangan sampai lupa berdoa. Begitu saudara keluar rumah, ya, mau mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, mengemudikan mobil, berdoa lebih dulu, minta perlindungan Tuhan. Karena di jalan itu banyak orang juga yang ngawur. Kemana kita pergi, minta perlindungan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak mengalami bahaya. Bahaya di mana-mana ada. Dalam dunia ini tidak ada yang aman. Kita aman karena Anda bersama dengan Tuhan. Nah, jadi ada gada dan juga ada tongkat. Tongkat itu apa? Itu berfungsi memukul dengan pelan bokongnya domba-domba yang sedang berlarian. Jadi misalnya kadang-kadang mungkin kalau yang dia mau itu dia tinggalkan ada tongkat itu biasanya ada kayak melengkungnya itu ditarik gitu ya. Nah, ya mungkin ada domba-domba yang nakal, memberontak ya, menjauh dari gembala atau mau keluar jalur kan gitu. Nah, jadi kata lain Tuhan yang mengarahkan. Nah, makanya biarlah kita mau diarahkan Tuhan, mau dipimpin Tuhan. Jangan bilang Tuhan harus ikut saya. Kita harus ikut Tuhan. Pukulan ini tidak keras ya, tidak saling digitukan ya. Nah, jadi maksudnya nyantol supaya si domba itu tidak keluar jalur, nah, supaya kembali ke barisan rombongannya. Nah, inilah Tuhan supaya tidak, karena itu seperti domba yang penuh kelemahan, kita juga kadang-kadang ada kelemahan-kelemahan kita. Sangat membutuhkan gembala yang dapat membimbing dan menuntun. Kita punya gembala yang bisa membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar. Hari-hari ini kita perlu bukan dulu gak perlu Tuhan, dan sekarang ini memang diizinkan Tuhan kita ngalami situasi itu sebetulnya
membawa kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan. Perhatian Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan bukan hanya memelihara, tapi juga Dia memperhatikan kita. Dan saya percaya cerita atau kisah yang ada dalam Injil Markus pasal 6 ayat 34, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, itu masih relevan buat kita sekarang. Saya bacakan ya, Mazmur 6 ayat 30 mengatakan, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak. Melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Domba-domba yang tidak bergembala, kita bersyukur kita punya gembala yang baik, Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes 10 mengatakan Dia memberikan nyawanya, artinya memberikan seluruh kehidupannya untuk saudara dan saya. Ya, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Jadi saudara, hari ini saudara ada, hari ini kita masih bisa hidup, itu semua karena belas kasihan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kadang kita minta diperhatikan oleh manusia, oleh sesama. Tetapi pagi hari ini ubahlah konsep pikir kita. Dan seterusnya, biarlah kita mau diperhatikan Tuhan. Mau diperhatikan Tuhan, minta diperhatikan Tuhan. Haleluya. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa. Saudara, itu ada istilah omnipresent, omniscient, omnipotent. Dia maha hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia maha tahu, Dia tahu segala keperluan kita. Dia tahu segala kebutuhan kita. Dia tahu segala kesulitan kita. Dia tahu segala sengsara kita. Dan Dia maha kuasa. Dia bisa menolong kita ketika kita sakit, ketika kita lemah. Tadi dikatakan Dia membalutnya. Itulah gembala yang baik. Ketika kita tidak punya makanan, diberikan makanan. Dikatakan Ia membaringkan aku ke air yang tenang, memberikan rumput yang hijau. Itu Tuhan. Ya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi saya percaya orang-orang yang tinggal dalam Yesus, dia akan menerima apa yang menjadi keperluannya, bukan keinginannya. Kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Saya kadang-kadang tidak berani bertanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Tapi saya harus percaya bahwa ya mengapa ini harus terjadi semua? Apakah ini menjadi izin? Apakah ini menjadi kehendak Tuhan? Semua bagi orang percaya dalam kehidupan ini diizinkan Tuhan. Roma 8 mengatakan begitu, ayat 28. Tidak ada yang kebetulan. Tetapi di balik itu semua pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Jangan tanya mengapa, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita di masa-masa seperti ini. Amsal 2 ayat 7 dan 8 mengatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara orang-orangnya yang setia. Jadi Tuhan mau pagi hari ini, jadilah orang-orang yang jujur, jadilah orang-orang yang tidak bercela, jadilah orang-orang yang setia. Supaya apa? Supaya kita punya Tuhan gembala yang baik itu makin nyata, ya. Dia memelihara, melindungi itu makin nyata. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang caranya tidak masuk akal. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tetap terselami oleh pikiran atau logika kita. Saya ulangi lagi ya. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tidak terselami oleh pikiran atau logika kita. Contoh, Elia dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak, bukan satu burung, burung-burung gagak, banyak burung gagak untuk memberi makan Elia. Dan selanjutnya Tuhan juga memakai seorang janda yang sudah tidak punya apa-apa untuk memelihara Elia. Nah, dari renungan ini mengertilah kita bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang baik, gembala yang baik. Dan gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan kita.
gembala yang memelihara kita. Bukan hanya dipelihara, tapi diperhatikan kita. Belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Dan kita percaya kita punya Tuhan, gembala yang baik. Amin. Tuhan memberkati.